Ya, kalau kita masih memberlakukan konten kita deliverynya di TikTok, di Instagram, di Facebook sama aja, caranya sama, Oke. udah pasti hasilnya beda. Karena Oh. touch-nya berbeda. Ketika ada orang-orang Facebook main di Instagram hanya karena link share, Iya. terus mengunjungi Instagram, komentarnya tiba-tiba, Bu, balik Facebook mawon. Karena tahu nih salah alamat nih, salah alam ya. Alamnya salah. Takutnya akan menjadi sakit hati di situ gitu maksudnya. Karena apalagi main Twitter. Mungkin katakanlah bahkan sampai ada di level yang Bawaslu itu apa? Apa sih? Itu apa itu? Itu turunannya itu berapa layer Mas itu? Itu Iya. berapa layer yang harus kita tembus itu? Padahal paling hulu lembaganya saja Iya. jangan-jangan belum dipahami seutuhnya. Artinya gitu ya. memang harus menjadi mereka dulu. Oke. Apa yang harusnya memudahkan kita di 2029 Dilakukan mulai dilakukan dari sekarang. sekarang. Sama halnya kontestan. Ya kan? Contoh kan. Logikanya sama dong. Sama dong. Iya. Sama dong. Pemain dengan wasitnya sama dong. Terima kasih Mas Bawor. Ada. Halo, sahabat Bawaslu dimanapun berada, kembali bertemu lagi di podcast Bawor, Bawaslu Banyumas Ngobrol, podcast terbaik segalaksi Bima Sakti. Waduh. Baik, kesempatan kali ini sudah ada nih di depan saya, gede dubur, ya, Mas Irfan Bahtiar. Full frame ini. Full frame, Mas Irfan Bahtiar. Mas itu. Oke, Siap. sehat Mas. Alhamdulillah. Tidak ada pilihan lain selain sehat Mas. Oh, luar biasa. Dengan keadaan hari ini juga Mas. Oke, Mas Irfan Bahtiar, Siap. AK IB. Inisial. Nickname. Oke. Ayo sahabat Basru dimanapun berada, seperti barangkali sudah ada yang tahu, sudah terkenal karena ini memang populer. Amin. Wah, Irfan Bahtiar, Irfan IB Bahtiar, dikenal sebagai konten kreator. Benarkah demikian? Atau apa ini? Harusnya sih bukan ya kalau konten kreator kan karena memang saya dibikinin konten Mas itu. Oke. Kan yang bikin tim saya. Jadi Oke. mungkin lebih spesifik ke sosial media antusias. Sosial media Ya, antusias. saya antusias sekali sama sosial media. Sosial media, oke. Terus founder juga Info Purwokerto. Nah, ini gimana kalau Info Purwokerto ini? Ya, kebetulan tidak sengaja saya punya akun namanya Info Purwokerto. Oke, Instagram based on Instagram. Based on Instagram saat ini berevolusi ke beberapa platform dan sudah menjadi PT Infomedia Digital Nusantara saat ini. Media online-nya infopurwokerto.com juga aktif. Kemarin juga kita sudah bahkan agreement sama Good News for Indonesia, GNFI. Keren. Oke. tiap Jejaringnya terus bertumbuh ya. Saya akan belajar dari Mas itu juga. Senior saya di jurnalistik. Info Siap. Purwokerto. Yap. Info Purwokerto. Sahabat Basul baru tahu. Kan biasa nih kalau Instagram biasanya pengen tahu nih followernya berapa gitu. Followernya berapa? Berapa ya? Karena tim saya yang ngatur semua sekarang. Oke. Saya harus ngecek ini. Oke. Oke. Info Purwokerto. Berarti kan di TikTok ada, Instagram ada. Ada di TikTok, ada di kemudian Instagram, info ada di purwokerto.com juga ada. .com-nya juga ada. Bisa di Sekarang di 428. Jadi 428.000 428.000. Ya, terbesar di Barling Mas cakep saat ini. Selamat Mas Ibe. Selamat. Oke. Sampai setitik ini menyebut diri sebagai orang yang lebih cocok kira-kira sebagai social media enthusiast. Kemudian Info Purwokerto juga faktual seperti itu, 400.000. Ya. Berapa tahun Bos itu Bos? Ya, dengan perjalanan yang panjang mungkin memang bukan setitik ini ya, tapi ini sebanyak ini ya mungkin yang sudah prosesnya panjang. Jadi memang suka sosial media itu dari 2008. Oke. 2008. Ya, kalau ngomongin internet activity ya sebenarnya kan dari 2006 ya internet. Aku udah mulai aware. Di situ pernah sosial masih messaging saat itu selain SMS. Kalau yang lain masih mainan SMS, aku udah mainan namanya Nimbus atau Mic 33. Kalau teman-teman di zaman dulu tuh ada Mic 33. Gak tahu relate apa enggak ya juga sama teman-teman yang sekarang ya. Tapi saya pikir kalau generasi milenial dan ke atas
relevan lah kalau sama Mictwity sama Nimbus. Eranya dulu belum ada browser yang terkenal selain Opera Mini ya. Dulu tuh Opera Mini jadi salah satu favorit lah. Di awal 2007 saat itu saya mulai aktif di messaging, memanfaatkan teknologi di IoT apapun itu saat itu. Kemudian 2008 itu setelah Friendster selesai ada Facebook. Pertama kali saya kecanduan yang namanya sosial media. Facebook. Platform. Ya, Facebook. Berarti kalau titiknya Info Purwokerto sendiri tadi sekitar 2008 itu saya mulai main Facebook, kemudian bikin grup namanya Pasar Online Purwokerto. Di 2011 mulai aktif. Instagram saya pertama kali menggunakan 2012. 2012 itu akun saya pribadi namanya Irfan Bahtiar. Kemudian 2014 saya parkir banyak akun yang tidak saya ketahui, salah satunya itu Info Purwokerto. 2016 baru mulai saya aktif lagi, saya DM Mas itu. Aku ke DM maring Info Purwokerto, min akun itu. Pakai akun sendiri, DM ke akun Info Purwokerto yang itu sebenarnya dibikin oleh sendiri, diparkir sendiri. Iya, aku DM, min akunnya dijual enggak. Terus tiba-tiba ada email masuk ke email sama saya gitu, live message for you, tak buka. Lah. Info Purwokerto ngene nyong. Ini boleh bahasa campuran gak sih? Boleh. Info Purwokerto ngene nyong. Ya tak forget password terus wah. Saya berpikir panjang soal Info Purwokerto saat itu ya. Artinya berpikir untuk DM berarti kan sudah mulai ada pikiran. Saat mau mengakuisisi saat itu ya. Info Purwokerto yang mungkin bukan punya saya pikir tadinya. Ternyata punya saya, effort untuk mengakuisisi berkurang. Berarti one step more gitu kan. Saya lebih dari itu untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan Info Purwokerto. Teman-teman nggak tahu nih sahabat Bawaslu, saya pikir juga ada yang zamani, ada yang nggak zamani. Kebiasaan parkir akun gitu loh. Entah ya, mungkin kayaknya nggak cuma saya sih era saat itu. Banyak ya. Nggak tahu nih Mas Angga, di generasi Mas Angga, apakah teman-teman di era sekarang tuh masih parkir akun sosial media ataupun email ya. Dulu saya punya alamat email tuh dompetlebar@yahoo.com. Isinya banyak. Iya, apapun itu saya aktifasi terus. Facebook saya aja namanya bukan Irfan Bahtiar. Saya pakai nickname Ibekatsu Yudeska waktu itu saat itu. Suka Jepangan gak tahu artinya, pasang aja pokoknya. Eranya tuh lagi Larku sama Jirok saat itu. Jadi Jepangan tuh lagi favorit saat itu. Nama juga gak mau pakai nama sendiri, email juga gak mau pakai nama sendiri. Kesan pemalu dan misterius kan saat itu jadi kayak satu magnet buat tersendiri buat orang-orang. Kayaknya sampai sekarang juga masih sama ya. Orang mungkin yang bermain di medsos, akun kota misalkan, mungkin juga rata-rata offline-nya tidak terlalu ekspresif, tetapi kemudian ruangnya di situ. Mulai dari sini, mulai dari ketika teman-teman sosial media itu pakai nama bukan nama asli. Itu. Ataupun bahkan mereka punya second account saat ini. Kayaknya itu turunan dari geliat masa lalu ya. Geliat masa lalunya di teman-teman itu pakai anonymous, terus geliat sekarang itu berubah menjadi turunannya menjadi second account. Saya pikir sahabat Bawaslu ini trigger penting bahwa menyebut diri social enthusiast itu bukan tanpa alasan. Berarti hitungannya 13 tahun Mas Ibe. Sampai kurang lebih ya 13 tahun. 15 sampai sekarang. Iya berarti 11 kalau dari 14 11 tahun betul-betul menggeluti sosmed. Instagramnya. Tapi based on internet misalkan itu kan paham kan ke situ kan. Kalau sampai sekarang Mas Ibe, berarti memang ada perubahan dong dari 2011 sampai sekarang dari sisi pengguna atau follower dan sebagainya kan. Ibarat kalau mutan itu berevolusi ibaratnya hal-hal itu. Entah mutasinya mau seperti apa gitu. Dari era messaging saat itu mungkin ada MIRC, ada Nimbus dan segala macam. Evolusinya ke sosial media yang pertama mungkin Friendster, menyerupai Blogspot yang lebih humanis saja saat itu. Kemudian Blogspot yang lebih lifestyle dan mudah untuk customize. Karena kalau Blogspot kan memang harus masuk ke harus ada skill back-endnya lah, kira-kira gitu. Ada harus scripting dan segala macam, coding dikit. Nah kalau berevolusi ke Facebook, mulai saat itu ada pergeseran yang memang akhirnya harus terbiasa ke hal-hal yang lebih interaktif. Saat itu juga mulai akhirnya ada Twitter, semua orang
Udah follow belum? Pertama kali saya tahu follow itu bukan dari Instagram tapi kan Twitter. Pertama kali follow itu istilah follow saya tahunya dari Twitter. X sekarang ya. Terus dari Twitter evolusi ke Instagram jadi masif seperti ini. Dan berikutnya hari ini ketika Instagram juga mengikuti jejaknya TikTok dengan punya video di lini masanya mereka. Kalau di Instagram itu ada Reels. Kalau di TikTok ya memang basisnya video. Ada istilah yang mungkin jadi di semua platform itu diadopsi dari Twitter namanya For Your Page atau orang taunya FYP. Gitu. Orang taunya wis FYP urung, berarti viral urung gitu. Padahal dari namanya sendiri jalan For Your Page itu hanya untuk halamanmu aja, bukan berarti itu sebuah keviralan yang di mana-mana gitu. Nah itu memahami. Kalau medsos kemudian perkasa seperti hari ini, ada yang bilang trigger utamanya karena COVID, Bos. Gimana kalau Mas Ibe merasakan? Faktanya COVID justru membatasi sosial media untuk keyword-keyword tertentu. Semua platform sosial media saat itu ketika ada menyebutkan COVID, ada menyebutkan suntik, ada menyebutkan vaksin, ada menyebutkan corona, itu langsung kena peringatan oleh WHO. Pada saat COVID? Pada saat COVID dong. Berarti bukan medsosnya karena COVID. Tapi COVID itu sebelumnya udah ada medsos duluan yang sudah oke duluan. Karena memang pertama kali medsos saya mulai gencar justru di 2017-18. Itu lagi tinggi-tingginya saat itu. Memang era COVID itu booster buat orang dari offline ke online. Pergeseran habitnya betul-betul geser gitu ya. Betul. Persoalan konten bahwa ada kepenet gara-gara ada tulisan COVID, ada apa mungkin tapi geser orangnya itu yang dari offline menjadi online terbiasa gitu kan. Migrasinya dari online dari offline ke online itu paling tinggi percepatannya pada saat di COVID. Ketika semua orang terbiasa mau tidak mau harus Zoom. Betul. Legasinya sampai sekarang. Masih ya sekarang. Legasinya sampai sekarang. Masih besok kita rapatnya Zoom meeting Zoom aja ya. Termasuk podcast. Termasuk podcast ini. Termasuk podcast kita hari ini legasinya hasil dari pergeseran. Dari COVID. Oke. Ini juga informasi Mas Ibe, barangkali juga sangat mengikuti saya pikir karena tadi medsos entusias bahwa pemilih kita, nah ini kalau kita bicara pengawasan, pengawasan pemilihan ya, ada pergeseran pembicaraan, misal sekarang itu pemilih konon 60% itu kategorinya apa? Gen Z atau yang lebih akrab dengan medsos gitu loh. Kalau ya Bos Ibe nih merasakan ini di medsos sendiri kayak apa? Bener nggak sih data ini atau klaim ini bahwa orang di medsos mau bicara politik kah atau mungkin bicara soal pilihan atau minimal berdebat? Kerumunannya di situ. Sebelum ke preferensi. Sebelum preferensi penggunanya memang dihuni paling banyak itu 13 sampai 35 tahun. Wih. Startingnya 13 Mas Ito. Karena memang itu ada semacam TNC-nya atau polisinya itu di 13 tahun starting point-nya. Terus kemudian paling banyak 13 sampai ke 18 sampai 20-an tuh di TikTok. Terus Facebook itu mulai dari 35 ke atas maju justru banyak. Instagram di tengah-tengah antara TikTok sama Facebook tuh. 18 sampai 35 di Instagram. Jadi kalau ngomongin medsos, dua platform besarnya aja itu dihuni oleh generasi muda. Instagram sama Twitter, TikTok. Instagram, TikTok. Dua pengguna besar Gen Z istilahnya mungkin ada di sana ya, di Instagram sama TikTok. Alpha bahkan di TikTok. Alpha bahkan di TikTok. Lebih tertarik ke TikTok. Iya pasti. Mereka bersosial melalui game. Mereka bersosial melalui TikTok. Kalau kita chatting di kolom komentar TikTok ataupun Instagram, mereka tuh saling berbalas sapa di game dengan menyalakan mikrofonnya mereka. Ini semakin anaknya masih tahu mungkin. Udah gitu. Udah gitu. Nge-game, ngobrol itu kan, ngobrol sendiri, udah benar-benar punya dunia sendiri, betul. Punya dunia, adaptif trend. Via game. Ini syarat ya kalau lewat chat bukan cuma platform sosial media, tapi game. Artinya betul Mas Ibe bahwa Gen Z misalkan Alpha termasuk ada di TikTok sama Instagram plus tadi umur sisanya masih ada Facebook dong. Sama-sama medsos artinya terbesar pengguna sosial media saat ini masih Facebook. Masih Facebook.
Tapi memang usianya itu sangat jauh berbeda ya. Jadi untuk yang mature ataupun lebih dewasa memang mayoritas di Facebook. Mature di sana. Ya. Pengaruhnya apa bos? Pengaruh antara usia sama konten obrolan barangkali atau reaction atas apa-apa yang ada di media itu? Ya, kalau kita masih memperlakukan konten kita deliverynya di TikTok, di Instagram, di Facebook sama aja, caranya sama. Udah pasti hasilnya beda. Karena touchnya berbeda. Kita main di TikTok nggak akan dapat hasil yang sesuai di Instagram juga. Apalagi kalau kita mainan TikTok, terus kita mainin di Instagram ataupun kita mainin di Facebook dengan pola pendekatan yang sama, sangat jauh berbeda. Paling kerasa itu Instagram dengan Facebook. Itulah kenapa ketika ada orang-orang Facebook main di Instagram hanya karena link share, terus mengunjungi Instagram, komentarnya tiba-tiba, Bu balik Facebook mawon. Karena tahu nih salah alamat nih, salah alam ya, alamnya salah. Takutnya akan menjadi sakit hati di situ gitu karena apalagi main Twitter. Wah, orang Facebook main Twitter. Lebih random lagi nggak tahu nih. Sama ini kan bos, yang terakhir misalkan ada model video yang VO3 ya. Itu VO3. Baru masuk nih. Sekarang kan biasanya ada komentar kan, tolong pastikan orang-orang Facebook jangan lihat ini. Ibu jangan lihat ini gitu kan. Mungkin itu maksudnya ya bos, beda karakter gitu ya. Padahal sosok AI-nya itu yang ditampilkan ibu-ibu. Naik pesawat helikopter. Takutnya dikira beneran gitu kan. Jangan sampai video ini nyebar di WhatsApp. Saya pikir menarik ini Mas Ibe. Menariknya gini, fakta bahwa Gen Z-nya ada di TikTok, ada di Instagram, termasuk sisanya masih ada di Facebook. Artinya bicara pengawasan, Bawaslu misalkan tepat kira-kira memanfaatkan platform ini untuk kepentingan pengawasan terutama Mas Ibe. Untuk campaign apapun ya. Ini saya berlakukan untuk semua elemen, konten. Semua organisasi yang ada di Indonesia ataupun dunia bahkan. Untuk nge-reach out teman-teman ya harus melalui jalan yang sedang mereka sukai. Kita hadir di tengah mereka dengan cara mereka dan untuk menjadi diterima di lingkungan mereka ya hanya ada satu cara, menjadi mereka. Iya dong. Termasuk konten ini tuh misalkan konten pengawasan gitu kan. Kita misalkan bicara pengawasan pemilu, bahkan barangkali sahabat Bawaslu juga memahami banyak yang apolitis misalkan, atau nggak masuk ya, isunya nggak masuk kalau disampaikannya keliru misalkan. Satu, kalau ngomonginnya sesuai apa yang dikuasai oleh teman-teman saat ini di Bawaslu, bahkan usernya pasti ahistory soal apa yang disampaikan. Satu, itu baru historical ya. Kedua dari sisi language ya, soal bahasa. Gimana kita ngomong dengan bahasa yang kita sama-sama berbeda. Mungkin di sini ngomongin soal pengawasan, ngomongin soal regulasi, ngomongin soal pentingnya kita menjadi seorang pemilih, pentingnya kita mengawasi. Di mereka mungkin katakanlah bahkan sampai ada di level yang Bawaslu itu apa? Apa sih? Itu apa itu? Itu turunannya itu berapa layer Mas itu? Itu berapa layer yang harus kita tembus itu? Padahal paling hulu lembaganya saja jangan-jangan belum dipahami seutuhnya. Artinya gitu memang harus menjadi mereka dulu. Kita pelan mengenalkan semacam apa yang menjadi masuk ke mereka. Mungkin gini, budaya lari, fun run sekarang saat ini lah masuk ke generasi muda seperti apa. Terus bagaimana teman-teman Alpha sekarang mulai suka mainan sesuatu di TikTok yang dengan industri dunia mereka sendiri. Atau bahkan gini, dulu itu anak kecil tuh selalu suka dengan dibelikan baju atau celana baru Mas itu. Tapi anak sekarang lebih suka thrifting Mas itu. Anak sekarang lebih suka thrifting. Maksudnya mereka bahkan lebih suka beli barang pre-love atau bekas dibanding mereka dibeliin baru. Karena tidak menjadi mereka kalau beli baru. Nah ini kan sebuah hal baru yang dikenalkan dengan cara mereka. Gitu ya. Mungkin Bawaslu ya memang harus menjadi mereka dulu. Mereka di mana? Mereka di TikTok ya kita harus menjadi mereka di TikTok. Mereka di Facebook kita harus menjangkau mereka di Facebook. Ini PR, PR-nya istimewa dong. Ya, gitu di organisasi manapun ya. Iya dimanapun. Oke. Saya pikir ya rata-rata biasa komunikasi formal mungkin, rata-rata mungkin mereka susah mengalih bahasakan yang tadinya bahasa apa jadi harus bahasa mereka. Betul. Makanya ini PR Mas B, PR karena Banyumas ini alhamdulillah memang
pernah dinobatkan menjadi Wih, yang terbaik kedua kategori pengelolaan kehumasan. Siap, Payung saya besarnya gitu ya. pernah lihat Payung besarnya videonya, gitu. kemudian di Jadi, sosial media. ini kan saya pikir jadi bukan jadi PR sih, sebenarnya cambuk semangatnya sendiri gitu ya, bahwa menjelang nanti nih pemilu mungkin masih jauh, disebut jauh. Oh, bagi saya mempertahankan nyandang label ini harus bukan Preparing cuma PR, dong. harus cuma PR, ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Lah, kalau bicara gitu, preparingnya gimana, Bos? Kan kita masih pemilu taruhlah 2029 gitu kan. Itu Mas Ito, itu yang sorry ya teman-teman Bawaslu ini akhirnya kita ke semua organisasi juga hampirnya sebenarnya PR-nya sama. Oke. Jangan sampai kita mempersiapkan tujuan itu pada saat sedang durasinya tujuan itu harusnya dicapai. Jadi gini, pemilu itu kapan lagi sih setelah ini? Oke. Kalau Mas Ito kan tahu persis tuh. Oke. Teman-teman di Bawaslu tahu persis. 2029 prime time toh, karena memang pelaksanaannya gitu ya. Oke. Terus kenapa harus bikin akun atau ngeramein akunnya di 2029? Oke. Kan enggak. Harusnya di sebelum itu. Harusnya di sebelum itu. Oke. Artinya apa yang harusnya memudahkan kita di 2029 Dilakukan mulai dari sekarang. Sama halnya kontestan. Ya kan? Contoh kan. Logikanya sama dong. Sama dong. Iya. Sama dong. Pemain dengan wasitnya sama dong. Melakukan mulai dari sekarang, mengenalkan diri mulai dari sekarang, smooth gitu kan? Oh iya. Oke. Cuma enaknya ini wasit enak banget ya. Lebih enak. Harusnya lebih enak. Kayak berarti catatan betul bahwa apa yang dilakukan mestinya preparing sekarang. Jangan pas prime time, prime time ikut sibuk banget gitu kan, nyiapin materi macam-macam gitu ya. Mestinya dilakukan sekarang. Oke, apa sih sebenarnya ya Mas Ibe? Kan sekarang masih kosong nih. Apa nih kosong nih? Saatnya menjadi mereka tadi. Ada satu keyword yang menarik sebenarnya ketika kita menjadi mereka mulai saat ini. Karena memang di 2009 harapannya bukan lagi mencoba menjadi mereka. Oke, sudah jadi mereka. 28-nya itu sudah menggiring untuk menjadi kita. Oke. Ingat loh, kita punya PR menjadi mereka, terus lalu membuat mereka menjadi kita. Oke. Kita yang dimaksud adalah awareness atau kesadaran tinggi bahwa mereka itu sebagai warga negara yang punya kewajiban. Betul. Kesadaran tinggi bahwa mereka itu punya hak, Bos. Tidak cuma hak dan wajib, tidak cuma hak dan wajib, tapi mereka akan punya tanggung jawab atas sesuatu yang mereka lakukan. Oke. Dengan sebuah pilihan. Oke. Ini kan pilihan yang banyak ya, yang majemuk ya, artinya dilakukan oleh banyak orang. Iya. Apakah mereka akan berkoloni dalam tanda kutip dengan circle-nya mereka, apalagi sekarang di mereka itu ada istilahnya KOL ya, Key Opinion Leader. Ini kan akan memudahkan kita untuk menjangkau jumlah yang lebih besar dengan menemui sedikit jumlah. Oke. Itu PR juga. Ketemu 1, 2, 3 KOL yang mereka punya basis massa. Iya. Stepping stone-nya kalau ngomongin 5 tahun ke depan, saya pikir waktu yang sangat cukup untuk berusaha menjadi mereka, berusaha mengerti mereka, menyusupi mereka, dan berusaha membuat mereka menjadi kita. Ilmu sahabat Bawaslu, saya pikir betul tadi, tidak hanya Bawaslu, enggak aja Bawaslu, saya pikir semuanya, siapa yang punya agenda untuk yang akan datang, mesti preparingnya malah dilakukan sekarang. Ya, termasuk podcast kita hari ini. Iya. Bukan menjadi Bawaslu. Bukan. Ya, kita menjadi mereka. Ngobrolin tentang banyak ngobrolin medsos gitu ya. Medsos, relevan dengan menjadi mereka, supaya mereka lebih aware dengan Bawaslu. Oke. Baik. Lah, contoh lagi nih, Bos. Contoh lagi, kira-kira kalau average nih, rata-rata rumus dasar aja nih, apa sih saya relate kemudian yang sesuai dengan mereka itu apa yang, ya mungkin nggak bisa clue spesifik ya, tapi rumus besar lah kira-kira apa konten yang bisa diproduksi. Kita mulai dari kesukaannya. Kita ngomongnya hobbies. Ya, oke. Yang paling gampang ya, itu paling gampang hobbies. Hobbies itu kesenangannya apa, kemudian konsumtif apa yang mereka konsumsi, terus positioningnya mereka di mana. Itu yang mungkin bagiku jadi satu hal yang perlu diutamakan adalah mengenal. Sebelum kita menjadi mereka, kita mengenal mereka. Harus mengenal mereka. Iya, kenali mereka dengan cara apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka sukai, dan saat ini mereka di mana. Iya kan? Ya sederhana. Iya, sederhana rumus besarnya itu. Sampai yang paling gampang, kelihatannya gampang. Apa coba? Live TikTok.
Live TikTok. Contoh kan teman-teman Basru tadi agak concern misalkan Instagram sama TikTok, meskipun Facebook juga ada, YouTube juga ada gitu. Live TikTok bos. Live TikTok. Berarti kan memungkinkan misalkan hari-hari ini mungkin live TikToknya live di Menara Teratai mungkin sangat mungkin. Kalau gitu ya? Tim kami di sosial media di TikTok itu gimana tuh ada cerita? beberapa akun bahkan yang baru mulai muncul di TikTok baru kemarin mulai. Tiap malam live itu jam 12 malam Mas itu. Itu kan nggak masuk akal ya kan? Bagi kita nggak masuk. Ngapain gitu ketika ada orang live TikTok di jam 12 malam. Setiap hari rutin dan niche-nya emang ketemu di situ ternyata. Gila. Yang nonton 200 orang. Gila. Setiap malam. Niche-nya ketemu di 12 malam. Dengan berbagai percobaan ya. Ada beberapa orang yang mungkin niche-nya ketemu di jam 3 sore katakanlah. Ada yang sukanya di jam 3 pagi. Bahkan kalau teman saya di industri kopi itu dan dia ternyata jualan tekstil dan berbagai macam thrifting. Mereka tuh live selling, bukan live TikTok doang ya. Live selling itu paling laku di jam 3 pagi. Edan. Gak masuk akal. Persoalannya sederhana toh. Bu Kordif, Bu Rani itu apa ya? Live TikTok jam 12 malam. Harus Bu Rani toh. Tentunya harus Bu Rani. Bu Rani mengetahui bagaimana skema ini. Saya yakin beliau tahu persis. Kemudian breakdownnya ke teman-teman. Nah, dengan waktu yang sangat-sangat cukup ini. Jangan sampai nanti di 2028 baru oh iya Bian Ibe tuh ngomong aja. Ya kan aku tuh. Iya. Prepare-nya lebih. Lah saya bayangkan gini Mas Ibe. Bayangannya itu kalau tadi sekarang itu proses menjadi mereka. Mengenal mereka. Mengenal dulu. Iya mengenal dong. mereka dengan cara mereka. Kan gitu kan. Makanya saya dengan bilang, target kita akuisisi 60% itu tadi. Nah itu ya. Faktanya kan itu kan. Faktanya bahwa ada kita 60%. Kita journey goals-nya ya pertama. Journey goals-nya jelas. 60% ini kan mesti diapain gitu. Lah makanya live TikTok saya sebut itu salah satunya. Saya bayangkan nih sebagai Expanwasem itu ya. Bayangkan suatu ketika ada momen pengawasan itu live TikTok bos. Ya enggak? Pengawasan live TikTok ya enggak? Tentunya dengan regulasi yang diikuti ya. Makanya memang kan kita tahu persis di proses bernegara itu kan memang banyak teman-teman yang aturan main terus sensitivitas yang akhirnya juga bisa jadi sebuah letupan bahkan gitu. Artinya hal-hal yang tidak mengganggu secara regulasi yang mana contoh dokumentasi tidak mengganggu. Apa bedanya dengan live? Saya pikir itu. Ya, misalkan di pikiran praktis ini kira-kira. Artinya sejauh mata lensa itu menjangkau apa yang boleh dilihat oleh mata pengawas juga. Nah persis kan. Gitu. Bergeser ke platform gitu. Soalnya mata pengawas juga mata masyarakat artinya gitu. Mewakili lah ya. Saya bayangkan gini, kalau live TikTok itu kan orang live. Live-nya nggak mesti nge-live proses entah kampanye entah apa, nggak mesti, tapi live aja. Maka ketika live sama saja teman-teman yang live jam 3 jam 2 komennya kan banyak. Saya bayangkan pikiran live pengawasan itu maksud saya ketika live TikTok tiba-tiba ada laporan masuk lah apalah, kan bisa saja gitu. Kebayang saya komen, ya ini ada money politik misalkan, ini ada ini di sini, ini ada di sini misalkan. Itu kan saya pikir bypass yang cepet tuh. Laporan bisa langsung lewat. Bahkan misalkan komentar. Sampel yang Mas Jito sampaikan tadi, itu sampel orang yang sudah mengerti tentang proses berjalannya. Sampelnya masih yang ini kita nggak ngerti sampel yang akhirnya nanti jadi interaksi itu barangkali sampel yang sangat-sangat lebih awam dari itu Mas Jito. Kalau ngomongin ini ada money politik katakanlah. Tapi sudah tahu. Itu sudah aware, itu sudah layer yang sudah lebih dalam itu. Ini kalau levelnya layer yang mungkin jatah ngaku nampani duit kayak gue gitu. Atau sebatas ada orang yang mungkin nggak ngerti paham betul bahwa mereka yang belum menjadi apa-apa sekalipun hanya kunjungan itu adalah tujuan ke sana. Mereka menganggap itu sebagai pejabat yang sudah jadi karena mungkin X katakanlah sudah menjabat akan lagi katakanlah menuju akan lagi incumbent katakanlah, tapi dianggapnya sebagai pejabat yang masih aktif. Itu kan hal yang sangat awam dan mungkin sangat mungkin terjadi gitu ya. Sangat mungkin terjadi. Membedakan mana ini kunjungan personal dengan kunjungan jabatan katakanlah gitu. Hal semacam itu kan akan jauh lebih kulit lagi Mas itu dibanding yang Mas itu sampaikan. Iya, terbayang gitu, kebayang betul karena semasa pengawasan tempo hari ya, baik pemilu kada ataupun pemilu presiden memang tadi itu. Sekarang kalau misalkan ada live, kebayang
dengan jadwal yang rutin, misalkan Bawaslu setiap hari jam berapa, Ya. itu sudah kebayang. Otomatis live-nya nanti bisa konten, dia ngomong bahwa sekarang tahapan ini teman-teman gitu kan. Menurutku nggak salah ketika Bawaslu live Minggu pagi activity Car Free Day. Oke. Tidak ngomongin tentang pengawasan. Oke, ya. Why not? Bagiku, why not gitu. Oke. Menjadi akun yang tiba-tiba rame karena pengawasan, bukan pengawasan, kenapa? Contoh, Dirjen Pajak pernah melakukan ini di Twitter. Ketika beberapa konteks yang mereka bahas itu ngomongin soal kucing yang ada di Direktorat Pajak dan dikasih lanyard seolah-olah menjadi karyawan di situ. Atensi publik akhirnya ini bukan soal ngomongin pajak. Sesuatu yang mungkin bagi orang kan entah definisinya akan menakutkan, dihindari ataupun apapun itu, atau memang harus taat pajak, macam-macam lah. Sebelumnya kan seperti itulah kira-kira. Akhirnya berbeda ketika orang lebih antusias membahas niche yang berbeda tentang subjek yang berbeda juga. Keren ini. Wah, lagi-lagi teman-teman baru ini tidak ada kata lain kecuali dilakukan ya. Kalau sudah diobrolkan, kalau di content creator ataupun content delivery ini namanya R&D kan jelas. Research and development ataupun tahapan mencari niche-nya. Dari 10 kali percobaan pembuatan konten mana yang paling disukai publik? Skema mana yang paling disukai publik? Itu pun juga belum tentu. Kita melakukan berulang dengan cara yang sama yang sudah sempat naik. Hasilnya sama belum tentu. Karena pasti akan ada yang beda. Atributnya akan sangat banyak. Ada musik, ada angle kamera, ada warna, ada subjek, ada pesan, macam-macam. Nanti itu yang akan terus diolah. Kayak ingat betul Mas. Gara-gara backsound aja kita kadang-kadang konten jadi konten yang sama. Kan? Hanya persoalan sepele cuma backsound katanya gitu. Sama halnya mungkin ini podcast yang sama, pembahasan yang sama dengan narasumber berbeda. Bisa jadi yang selain saya akan lebih ramai. Begitu ya. Keren. Berarti tadi ya kelihatan betul bahwa pergeseran ada. Pasti. Dan sudah selayaknya memaksimalkan betul medsos. Dan yang paling penting tadi menjadi mereka adaptif, memahami. Mengenal market. Ini kalau ngomongin apapun ya, tidak hanya pengawasan pemilu. Apapun industrinya, semua tuh cara memperlakukannya bagi saya ini soal marketing Mas itu. Semua industri bagi saya ini ngomongin soal bagaimana produsen dengan konsumen, bagaimana seorang pelaku market ketemu dengan marketnya. Sama. Bawaslu juga jualan bagi saya. Iya. Mereka yang diawasi itulah. Ya kalau di Bank Ada Nasabah bagi kami ya itu pelanggan gitu. Kalau saya di pelaku aircraft ataupun F&B ya ngeliat itu sebagai pasar yang harus kita temuin. Mengenal marketnya, mengolah marketnya, dan market yang menjadi basisnya kita. Gitu. Nah, terakhir nih, terakhir kalau bicara Purwokerto, Banyumas, kira-kira seoptimis apa Mas Ibe? Lah, generalnya Sekarang kebiasaan ke medsos besar dan sebagainya. Sekarang spesifik bicara Purwokerto, Banyumas dalam konteks pengawasan dan Bawaslu, kira-kira yang kita bicarakan tadi dari awal, it's atau gimana Mas Ibe? Purwokerto naik daun karena apa sih hari ini? Iya dong. Instagram bos. Salah satunya medsos gitu. Salah satunya pemberitaan digital, salah satunya media online. Beribu-ribu cara orang untuk menjadikan konten mereka ramai. Meskipun hanya dengan menyisipkan kata Purwokerto di tengah konteksnya mereka ataupun kontennya mereka. Betul. Itu betul kami rasakan di pelaku sosial media saat ini. Dan memang apalagi kita yang domisilinya di sini. Kita menyentuh industri yang di sini, kita mengenal habit yang di sini, kultur di sini. Mereka yang di luar Purwokerto aja berlomba untuk membahas tentang kota ini supaya konten mereka ramai. Iya. Kenapa enggak kita? Teman-teman kreator Jakarta ngapain nyebut Purwokerto gitu ya? Jadi kalau pertanyaannya seberapa optimis? Itu mungkin bisa jawaban yang disebutkan oleh teman-teman sendiri. Pendek barangkali Mas Ibe, sahabat Bawaslu ada yang perlu disampaikan kira-kira terkait perbincangan kita soal media sosial dan seterusnya. Saya pikir saya bersepakat dengan Mas Ibe pada kesempatan kali ini tidak mesti soal Bawaslu, tetapi bagaimana kemudian
direct pesan apapun itu, lembaga apapun, apa yang bisa disampaikan teman-teman sahabat Bawaslu agar bisa mencari manfaat dari apa yang kita obrolkan ini, Mas Ibe? Ya, saya pikir semua lah nanti di bawah manajemennya Bu Kordif dengan siapapun itu nantinya. Saya pikir setiap elemen dari Bawaslu ini, entah itu bahkan ke paling kecil, ke desa sekalipun, itu kan menjadi orang yang pertama ditanya tentang pengawasan, atau menjadi orang yang dianggap paling tahu pertama tentang pengawasan, dan menjadi ujung untuk menjangkau orang-orang yang perlu kita jangkau tadi, market itu tadi. Artinya ini atribut yang semua elemen harus digerakkan bersama. Kemudian spiritnya sama dari hierarki pucuk sampai ke bawah. Saya pikir harus sama, bahwa kita bukan lagi mengenalkan Bawaslu, tapi kita mengenal mereka. Kebalik dong. Ini bukan soal mengenalkan Bawaslu, tapi kita mengenal mereka. Supaya mereka ngerti kita. Sip. Iya, mengenal audiens gitu ya. Iya dong. Terima kasih Mas Ibe obrolannya. Dalam banget. Kayak pacaran. Deep talk. Deep talk. Asik ya Bawaslu. Asik ini. Ini bagian dari asik yang nggak kayak Bawaslu. Ya, aku kebayang tadi akan ngomongin tentang bagaimana pengawasan, tapi pikir bagaimana sosial media bisa menjadi media pelaporan terhadap kecurangan apa ini dan kenceng itu. Ini kayak gitu. Aduh. Kayaknya repot ya. Ngomongin itu. Kayaknya step awalnya tuh nggak itu dulu. Mungkin episode berikutnya kita bisa ngomongin hal itu. Boleh yang lebih serius lagi. Terima kasih Mas Ibe. Siap. Waktunya ini sudah berapa lama biasa. Lama banget. Enggak lah ya, aman lah ya. Lama tidak berkesan. Lama berkesan. Sahabat Bawaslu, tadi obrolan kita dengan Mas Irfan Bahtiar, media sosial antusias, sekaligus founder Info Purwokerto. Saya pikir banyak sekali yang bisa kita ambil. Amin. Ilmunya, kemudian nanti itu bisa dipakai di kapanpun, dimanapun, sebagai apapun. Tidak mesti sebagai penyelenggara. Ya, bahkan Mas itu yang ex-Panwascam ini kan pasti akan menerapkan hal yang didapatkan selama menjadi Panwascam. Oh iya dong. Sama halnya. Baik, terima kasih sudah bersama-sama dengan podcast Bawor. Ini panggilan saya di luar dari gitu ya? Iya. Bawaslu Banyumas ngobrol. Kalau Mas Ibe, Bawor. Iya, dulu tuh sempat di salah satu radio di swasta di Banyumas itu kita ada segmen namanya Dopok. Waktu itu bareng non-ansor senior lah ya, pembaca senior, Pade Panut namanya, saya ingat banget, di salah satu swasta radio. Namanya Power juga, Dopok Power. Dan memang panggilan saya di luar dari IB namanya dulu ada banyak yang manggil Mas Power gitu. Ya, terima kasih Mas Power. Oke, sahabat Bawaslu, saya terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman Bawaslu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di podcast Bawor Banyumas, Bawaslu Banyumas ngobrol, podcast terbaik segalaksi Bima Sakti. Thank you Mas. Terima kasih Mas itu. Terima kasih. Salam awas. Salam awas.